Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setiap orang tentu mempunyai ambisi untuk hidup yang lebih baik, memiliki kekayaan yang berlimpah, jabatan, dan kenikmatan dunia lainnya. Namun manusia seringkali lalai memikirkan untuk kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya bahwa manusia di akhir zaman akan dilanda dua penyakit. Penyakit apakah yang dimaksud? Sahabat beriman, diriwayatkan Sauban bahwa Rasulullah SAW bersabda, hampir saja umat-umat kafir mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul untuk menyantap makanan. Seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah SAW bersabda, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian bagai buih yang dibawa oleh air. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan. Kemudian seseorang bertanya, apa itu wahan? Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Sahabat beriman, apakah fenomena ini sudah terjadi di masyarakat? Dari segi jumlah, umat Islam saat ini adalah penghuni terbanyak kedua di dunia. Dilansir dari Wikipedia, jumlah penganut agama Islam berdasarkan data terakhir 2012 sebanyak 1,8 miliar atau 24,1% penduduk dunia. Dari segi kuantitas, penganut agama Islam sudah banyak. Namun apakah sejalan dengan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau hanya Islam KTP? Kecintaan pada dunia adalah sebuah pengkhianatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27 hingga 28. Celakalah bagi seseorang yang hanya mengejar dunia, berambisi, dan lebih memprioritaskan dunia daripada kehidupan di akhirat. Ketika seseorang lebih mencintai dunia, maka sama saja ia telah berkhianat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Al-Quran Surah Al-A'la ayat 87. Maka semestinya kematian yang pasti akan tiba perlu kita siapkan sebaik-baiknya, bukan malah menakutinya. Sahabat beriman, orang yang cinta pada dunia namun takut mati memiliki ciri-ciri seperti berikut. Bermalas-malasan dan lalai dalam beribadah. Para pecinta dunia tidak akan merasa rugi jika melalaikan ibadahnya. Justru mereka merasa rugi jika ibadah menghambat karir dan kenikmatan dunianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Al-Munafiqun ayat 9. Menunda taubat. Sahabat beriman, orang yang cinta dunia ketika melakukan dosa akan menyadarinya bahwa itulah dosa. Akan tetapi hatinya tidak pernah merasa menyesal. Mereka beranggapan hidupnya masih lama dan kiamat itu tak nyata. Padahal Rasulullah telah mengingatkan kita bahwa dunia dan isinya itu terlaknat. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Semua yang ada di dalamnya terlaknat kecuali zikrullah serta orang yang berzikir, orang yang berilmu agama dan orang yang mengajarkan ilmu agama. Hadis riwayat Tirmizi. Tujuan hidup untuk kesenangan dunia. Para pecinta dunia hanyalah memikirkan kesenangan dunia semata. baik berupa harta, jabatan, wanita, maupun popularitas.
Mereka tidak peduli ketika melakukan hal-hal yang melanggar ajaran agama atau melanggar norma-norma kemanusiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Mengorbankan agama demi kenikmatan dunia. Mereka tidak peduli jika membuka aurat demi kelancaran karirnya. Tidak peduli bahwa apa yang dilakukan bagian dari menggadai agama dan keimanannya demi kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan." Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Hud ayat 15 hingga 16. Enggan bersedekah. Orang yang memiliki sifat mencintai dunia suka menumpuk harta dan enggan bersedekah. Mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Mereka merasa apa yang diperoleh merupakan hasil kerja kerasnya. Lalu mengapa harus berbagi pada orang lain yang pemalas dan tak bisa menghasilkan uang? Namun, tidak ada artinya harta benda yang kita miliki di dunia dibandingkan balasan syurga bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya." Al-Quran Surah Al-Imran ayat 14 hingga 15. Sahabat beriman, semoga kita dijauhkan dari ciri-ciri penyakit cinta dunia dan takut mati. Sebab penyakit tersebut sudah pasti membuat kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berbanyaklah banyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia, sehingga lalai akan akhirat." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.